Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Konsekuen Daci dengan NIM 0509716606 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Halo semuanya, pernahkah kalian atau kalau kalian mengalami penolakan pelayanan BPJS saat butuh pertolongan medis mendesak? Bayangkan di saat kritis justru ditolak karena alasan administratif yang tidak jelas. Ini yang dialami korban kebakaran di Dairi, Sumatera Utara. Hari ini saya akan berbagi solusi inovatif untuk mengatasi masalah ini. Simak sampai habis ya. Jadi begini ceritanya. Di Kabupaten Dairi ada korban kebakaran yang merupakan pemilik usaha rumah makan kecil. Mereka terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, penerima bantuan iuran atau PBI, yang artinya iurannya dibayar pemerintah. Tapi apa yang terjadi? BPJS Kesehatan menolak menjamin pelayanan kesehatan mereka dengan alasan kejadiannya saat bekerja. Jadi harusnya ditanggung BPJS Ketenagakerjaan. Padahal mereka ini pemilik usaha kecil yang baru buka 2-3 bulan. Bukan pekerja formal yang punya BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya tragis. Keluarga korban harus menanggung tunggakan biaya pengobatan hingga 200 juta rupiah. 2 korban meninggal dunia. Dan yang paling menyedihkan, keluarga harus menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan ke rumah sakit. Ini bukan hanya masalah satu keluarga, tapi mencerminkan adanya celahnya besar dalam sistem jaminan kesehatan kita yang bisa merugikan banyak orang. Setelah saya analisis menggunakan teori maladministrasi dari Ombudsman, beberapa pelanggaran serius. Pertama, penyimpangan prosedur. BPJS menginterpretasikan kejadian tanpa verifikasi yang jelas dan tidak ada koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kedua, ketidakpastian pelayanan. Tidak ada kepastian apakah klaim atau jaminan atau tidak di saat pasien butuh pertolongan mendesak. Ketiga, ketidakadilan. Korban adalah peserta PBI. Masyarakat tidak mampu yang seharusnya mendapat perlindungan penuh, tapi justru ditolak. Masalah mendasarnya adalah fragmentasi atau pemisahan antara BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang menciptakan celah perlindungan, terutama bagi mereka informal seperti pedagang kecil, ojek online atau petani. Nah, solusinya adalah sistem yang saya beri nama SIJANKA, singkatan dari Sistem Integrasi Jaminan Kesehatan Komprehensif. Komponen utama pertama, database terintegrasi semua data kepesertaan BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan digabung dalam satu sistem. Jadi rumah sakit tinggal cek satu kali, langsung tahu pasien di kedua BPJS. Kedua, protokol fast track untuk gawat darurat. Ini yang paling penting. Dalam kondisi darurat, pasien harus dilayani dulu, verifikasi urusan belakangan. Jadi tidak ada lagi korban jiwa karena masalah administratif. Penentuan siapa yang bayar diselesaikan maksimal 7 hari kerja oleh tim
advokasi bersama. Ketiga, tim advokasi bersama ini tim gabungan dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Ombudsman yang bertugas menentukan tanggung jawab pembiayaan untuk kasus-kasus yang rumit. Keputusannya final dan mengikat. Jadi tidak ada lagi lempar-lemparan tanggung jawab. Solusi ini saya dasarkan pada teori New Public Service dari Den Haag yang menekankan bahwa pemerintah harus melayani warga negara bukan sekadar pelanggan. Juga teori kolaboratif governance yang mendorong bekerja sama antar lembaga, dan teori serve qual yang memastikan kualitas pelayanan dari segi keandalan, daya tanggap, jaminan, empati, dan bukti fisik. Implementasinya dilakukan bertahap dalam 24 bulan. Bulan pertama sampai ketiga persiapan. Kita bentuk tim, buat regulasi dan SOP bersama, bangun infrastruktur teknologi, dan uji coba di 3 provinsi pilot. Bulan 4 sampai 6, sosialisasi dan pelatihan, training untuk petugas BPJS, rumah sakit, dan kampanye ke masyarakat agar semua paham hak mereka. Bulan 7 sampai ke 9, uji coba terbatas di provinsi pilot dengan monitoring ketat dan evaluasi berkala. Bulan 10 sampai ke 18, implementasi nasional bertahap, dimulai dari Jawa, Sumatera, lalu Kalimantan, Sulawesi, dan terakhir Papua sampai Maluku. Bulan 19 sampai 24, konsolidasi dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan evaluasi komprehensif. Yang terlibat bukan cuma BPJS, tapi juga Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Ombudsman, rumah sakit, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil untuk pengawasan. Dampaknya positifnya luar biasa. Pertama, tidak ada lagi penolakan pelayanan kesehatan karena masalah administratif. Nyawa yang terselamatkan jauh lebih penting daripada prosedur birokrasi. Kedua, kepastian hukum. Setiap warga negara tahu hak mereka dan yakin akan dilayani dalam kondisi apapun. Ketiga, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional. Keempat, efisiensi biaya karena tidak ada lagi sengketa, berkepanjangan, dan klaim ganda. Yang paling penting, tidak ada lagi korban seperti di Dairi. Tidak ada lagi keluarga yang harus gadaikan sertifikat tanah hanya untuk berobat. Ini adalah hak konstitusional kita yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H. Kalau kalian setuju dengan solusi ini, tolong share video ini agar lebih banyak orang tahu. Mari kita sama-sama mengawal hak kita atas pelayanan kesehatan yang layak. Terima kasih, sampai jumpa.